Taat terhadap hukum. Hari ini saya akan membahas taat terhadap hukum. Taat berarti patuh atau tunduk. Hukum berarti aturan. Taat hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang untuk memenuhi segala bentuk peraturan. Taat hukum bertujuan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban. Dengan taat pada hukum, kehidupan akan berjalan secara teratur. Maka dari itu, perlunya kita semua mentaati hukum. Kita juga harus taat hukum perundang-undangan nasional yang bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita harus melakukan tindakan yang tidak melanggar peraturan, seperti ketika berlalu lintas. Misalnya, kita sedang mengendarai kendaraan, baik mobil maupun motor. Kita harus punya surat izin mengemudi, memakai helm dan sabuk pengaman, serta mentaati rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, berangkat sekolah untuk belajar, termasuk mematuhi peraturan sekolah, seperti melakukan peraturan tentang wajib belajar 9 tahun. Terakhir, kita harus berpartisipasi dan menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum yang sudah tercantum dalam perundang-undangan. Setelah banyak membahas taat pada hukum, kita juga harus tahu alasan kenapa kita harus taat pada hukum. Pertama, hukum itu suatu kebutuhan. Karena hukum dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan. Kedua, adanya sanksi. Sanksi merupakan balasan atau ganjaran yang akan diterima bagi siapa saja yang melanggar hukum, dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Terakhir, alasan kita untuk taat hukum adalah bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Agar tidak terjadi permasalahan dalam proses interaksinya, dibuatlah hukum sebagai batasan-batasan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian terdapat manfaat taat hukum. Terdapat beberapa manfaat taat hukum, yaitu menciptakan lingkungan yang baik, menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan bagi negara, kepatuhan hukum akan membawa stabilitas politik, meningkatkan prestise internasional, mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Berikut terdapat contoh-contoh taat pada hukum baik positif maupun negatifnya. Bu, mana tujuan hari ini, ha? Mau buat apa? Sini uangnya. Loh, kok dia habis semua? Bodo amat. Itu urusan lo. Dasar orang tua. Tidak menyayangi dan menghormati orang tua dapat menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam di kemudian hari. Karena menyakiti hati orang tua adalah menanam benih buruk yang akan tumbuh menjadi pohon masalah di masa depan. Ibu kenapa, Bu? Kena. Ini pasti ulah kakak kan? Enggak, ibu sudah jatuh di sini. Ayo Risa, antarkan ibu istirahat. Kita harus menyayangi dan menghormati orang tua, karena orang tua adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sudah sepantasnya kita menghormati mereka. Jika kita menyayangi orang tua, akan membawa kebahagiaan dan kedamaian hati. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat mencemari lingkungan sekolah dan mengganggu kenyamanan belajar. Membuang sampah pada tempatnya memiliki banyak dampak positif bagi lingkungan sekolah, yaitu lingkungan menjadi bersih dan sehat, meningkatkan kenyamanan belajar, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Tidak menggunakan helm saat berkendara motor adalah tindakan yang sangat beresiko dan dapat berakibat fatal. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat vital dan rentan terhadap cedera. Terdapat beberapa akibat yang bisa terjadi jika tidak menggunakan helm saat berkendara. Cedera kepala berat, meningkatkan risiko kematian, dan cedera wajah. Menggunakan helm saat berkendara adalah tindakan yang sangat penting untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Jangan pernah meremehkan pentingnya helm karena nyawa Anda jauh lebih berharga. Pemalakan adalah tindakan kriminal yang sangat merugikan dan memiliki dampak yang luas, baik bagi pelaku maupun korban. Terdapat beberapa akibat yang mungkin timbul akibat melakukan pemalakan, yaitu konsekuensi hukum seperti penjara, denda, dan catatan kriminal. Ketiadaan akses pemalakan akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif, di mana setiap individu dapat berinteraksi dan berkolaborasi tanpa rasa takut atau ancaman, sehingga memicu tumbuhnya rasa percaya dan solidaritas antar sesama.